pengakuan berani dilontarkan Branko Ivankovic yang merasa tidak dihargai sebagai pelatih timnas Cina tetap dituntut mundur usai kalahkan timnas Indonesia. Branko Ivankovic akhirnya memberi timnas Cina kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun gelisah tetap dirasa. Pelatih asal Kroasia itu merasa masih tidak dihargai supporter, meski telah berjuang keras memberikan kemenangan untuk timnas Cina. Sebelumnya, tim naga berhasil menorehkan kemenangan usai mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium. Kemenangan itu disambut sangat emosional oleh para pemain setelah menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, tuntutan publik Cina agar Ivankovic mundur dari kursi pelatih timnas masih menggelora, bahkan sampai membuatnya risih. Ivankovic pun akhirnya buka suara, ia merasa tidak dihargai karena adanya tuntutan. Namun ia mengaku mentalnya sudah kuat karena pengalaman. Pernyataan beraninya ini seolah menjawab tantangan dari supporter yang menginginkan Ivankovic segera pergi, tapi ia patahkan dengan kenyataan. Ini memang membuat saya merasa tidak dihargai, namun saya pernah mengalaminya sebelumnya. Saya telah memenangkan kejuaraan di 3 negara, dan berkompetisi di Piala Asia untuk beberapa tim nasional, ujar Ivankovic. Ivankovic mengaku tuntutan agar dirinya mundur dari kursi pelatih timnas Cina sangat jelas dirasakan. Namun ia tetap fokus dengan pekerjaannya. Pelatih asal Kroasia ini juga bukan tipe pelatih yang sudah bisa meninggalkan tim dan siap meninggalkan timnya. Ivan pun berbalik menyerang fans timnas Cina yang dianggap tidak tahu apa-apa soal kondisi di dalam tim asuhannya saat ini. BEK Leeds United Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mace Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mace Hilgers dan Jay Ijes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denny van Laar juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia akan diproses. Peralihan pemerintahan membuat prosesnya tidak secepat seperti pemain-pemain naturalisasi sebelumnya. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia pada awal Oktober 2024. Bek FC Copenhagen di Denmark ini juga telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan telah menerima surat permintaan naturalisasi dari PSSI untuk Kevin Dix dan bakal diproses pada pekan depan. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini akan kami mungkin diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru, ujar Menpora kepada wartawan. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berharap Kevin Dix dapat membela timnya secepat mungkin. Tapi, juru taktik berkebangsaan Korea Selatan ini masih menunggu kabar. Soal Kevin Dix bisa atau tidak bermain dengan timnas Indonesia pada November 2024, saya tidak bisa memutuskan, sebab bukan saya yang mengurus administrasinya. Jujur, saya tidak mengerti.
Tapi secara pribadi, saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November 2024, ujar Shin Tae-yong. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C pada November 2024. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong, lempar candaan menjelang pertandingan melawan timnas Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin berkelakar bahwa timnas Jepang tidak mempunyai banyak pemain bagus. Calvin sendiri mengakui sudah menganalisis kekuatan timnas Jepang menjelang pertandingan tersebut. Dia sempat bergurau, Samurai Biru tidak mempunyai banyak pemain top di timnya. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. Tidak, semua pemain Jepang top, ujar Calvin. Di pertandingan itu, Calvin akan bertemu dengan rekan setimnya di NE Kinijimegen, Koki Ogawa. Selain itu, dia juga akan berhadap-hadapan langsung dengan bintang Real Sociedad, Takefusa Kubo. Mengenai hal ini, Calvin mengatakan tidak sabar untuk melakoni laga melawan Jepang. Pemain berusia 27 tahun itu mengakui pertandingan melawan Samurai Biru akan terasa menyenangkan baginya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Selain Jepang, timnas Indonesia juga akan melakoni laga kandang melawan Arab Saudi pada bulan depan. Kemenangan tentunya jadi target skuad Garuda demi mendongkrak posisi di klasemen grup C. Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald. Ia adalah ex-Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Voetbal Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raven. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Voetbal Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan skuad Garuda. Disebutkan PSSI juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat. Tom Hei bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hei lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran, karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Rumornya sempat meredup, kini nama Ole Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram @eredivisie_indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranje Indonesia. Nah, Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia. Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam.